Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Sehat hari ini? Sehat, Pastor. Ini pertama kali saya ikut misa di Makassar, merayakan Ekaristi dalam 2 tahun terakhir ini dengan umat sebanyak ini dalam satu gereja. Ini artinya orang sungguh-sungguh merindukan surga. Apakah Anda percaya surga itu ada atau tidak? Percaya atau tidak? Percaya. Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan memang. Semua. Ada yang takut-takut berkatakan masuk surga, apalagi yang sudah tua-tua. Angkat pelan-pelan gitu. Masuk surga artinya pergi ke seberang. Kita semua ingin masuk surga. Anak-anakku di sana mau masuk surga? Mau. Yakin? Yakin. Yakin masuk surga? Luar biasa ini. Lebih pede daripada orang-orang tua di sini. Ya. Saudara-saudari, hari ini ya, saya selalu berpikir setiap merayakan hari kenaikan, ya, pada hari itu surga terbuka lebar. Ya. Jadi sekarang ini pintu surga itu lagi terbuka lebar. Siapa yang mau masuk cepat-cepat nih ke sana, mumpung lagi terbuka lebar. Ya. Dan itu menjadi pembuktian, saudara-saudariku yang terkasih, bahwa surga itu bukanlah cerita dongeng. Surga itu bukanlah bohong-bohongan. Surga itu sungguh-sungguh nyata. Mengapa? Karena hari ini Tuhan yang kita agungkan, Yesus yang kita percayai, Kristus yang bangkit itu naik ke surga. Dan ajaran iman kita juga menunjukkan, memperlihatkan kepada kita bahwa surga itu bukan sesuatu yang sengaja diciptakan atau direkayasa supaya orang percaya kepada gereja. Mengapa bulan ini kita merayakan bulan Maria dan manusia pertama yang diangkat ke surga, jiwa raganya itu adalah Santa Perawan Maria. Kita rayakan pada tanggal 15 Agustus setiap tahunnya. Jadi saudara-saudari, iman Katolik sudah menegaskan dengan sungguh-sungguh bahwa surga itu sungguh-sungguh ada. Dan setiap orang yang percaya setiap kepada Allah, percaya kepada Kristus, harus selalu merindukan surga. Kenapa kita harus merindukan surga? Saudara-saudariku yang terkasih, karena dalam bacaan yang kedua tadi disampaikan kepada kita, ketika kita masuk surga, ketika kita sampai di depan gerbang surga, kita masuk berjalan di sana kita akan menjumpai, bertemu wajah dengan wajah dengan Allah yang kita percayai, yang kita rindukan. Kalau kita sudah bertemu dengan Allah, itu artinya kita sudah diselamatkan dan tercapailah tujuan hidup kita. Itu alasan mengapa kita harus selalu merindukan surga.
Tetapi kerinduan itu, saudara-saudari yang terkasih, kita harus ingat baik-baik, kerinduan itu tidak bisa terjawab begitu saja. Orang yang merindukan surga itu harus melalui apa yang saya sebut jalan penyucian. Hidupnya itu harus dibersihkan, disucikan. Kenapa? Karena kita akan bertemu dengan yang maha suci. Ingat cerita ketika Musa akan menjumpai Allah, bertemu dengan Allah dalam kitab Keluaran bab 3. Musa sementara mengembalakan ternak, tiba-tiba dia melihat ada semak belukar bernyala oleh api, dinyalakan oleh api tetapi tidak terbakar. Lalu dia ke sana. Tetapi ketika dia mau ke sana, Tuhan mengingatkan, "Stop Musa, lepaskan dulu alas kakimu, karena tanah yang kau injak sekarang, tempat kau berada sekarang adalah tempat yang suci." Jadi saudara-saudari, kita hanya mungkin bertemu dengan Allah kalau kita menyucikan diri. Ketika Musa turun dari puncak gunung Sinai membawa 2 loh batu, perjanjian antara Allah dan manusia, 10 perintah Allah. Apa yang terjadi dengan Musa? Wajahnya putih berseri-seri. Dia menjadi suci. Kenapa? Karena dia bertemu dengan Allah. Jadi saudara-saudari, sekali lagi, kalau Anda ingin masuk surga, Anda merindukan surga, pertama-tama yang harus kita tempuh adalah menyucikan diri. Ya.